قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kembali terbongkar ada bisnis makam palsu kaum muslimin. Ya, dan alhamdulillah makam ini sudah dilakukan pembongkaran dan jumlahnya bukan sedikit kaum muslimin. Jumlahnya fantastis, ya. Ada 78 kuburan palsu yang dijadikan sebagai kuburan keramat. Wow, luar biasa. Bisnis kuburan ini memang sangat menjanjikan kaum muslimin. Mungkin ini terinspirasi dengan bisnis kuburannya Pak Lutfi bin Yahya yang dalam satu kali setor uang bisa 5 karung. Luar biasa, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Video penggalian makam palsu sejumlah 78 makam di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah, viral di media sosial. Luar biasa, aji mumpung mereka kaum muslimin, ya. 78, ya Allah. Ini video penggalian makam palsu sejumlah 78 makam di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah, ya, viral di media sosial. Luar biasa, 78 makam, haji mumpung bener kaum muslimin. Ini kalau satu makam, satu karung sebulan uangnya, ini 78. Satu bulan 78 karung. Wah. Bisnis yang menjanjikan ini kaum muslimin. Nggak perlu modal. Modalnya cukup tanah nganggur, dibuat seperti kuburan, dibuat bangunan sedikit, sudah dikasih tulisan, ya, kuburan keramat. Ya Allah, parah ya. Makam tersebut dibongkar lantaran ditemukan dugaan bahwa puluhan makam tersebut adalah makam ulama dan wali palsu. Pembongkaran tersebut dilakukan karena banyaknya laporan dari warga sekitar bahwa ke-78 makam ulama dan wali yang berada dalam satu kompleks tersebut diduga palsu dan tidak dapat dibuktikan keasliannya. Nah kaum muslimin, alhamdulillah kaum muslimin, ini sepertinya masyarakat sudah mulai kritis, sudah mulai sadar, ya. Mungkin ini dengan adanya pemberitaan bahwa banyaknya makam-makam yang dikeramatkan itu adalah makam-makam palsu kaum muslimin, ya, yang hanya dijadikan sebagai bisnis, ya, bisnis fulus. Ya, akhirnya masyarakat juga curiga ketika ada makam-makam yang kemudian tiba-tiba kok disebut sebagai makam ulama, ya. Padahal asal usulnya dari makam tersebut nggak jelas, ya. Sama seperti kemarin, ya, sudah kita angkat, itu ada bukan makam, ya, kuburan kepala kerbau, ya. Kuburan kepala kerbau, tapi kemudian diberikan pagar, kemudian disebut sebagai kuburan wali. Dan ternyata banyak yang menziarahi kaum muslimin. Jadi kuburan kepala kerbau itu diadakan yasinan, tahlilan. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukti bahwa ketauhidan dari masyarakat kita ini sebagian besar masih dalam kondisi yang sangat miris kaum muslimin, ya. Mereka tidak paham kepada siapa mereka ini harus bergantung, ya. Mereka inginnya instan, ya, nggak mau berusaha sendiri, nggak mau bagaimana cara supaya doanya cepat terkabul, ya. Mereka, ya, mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap kuburan orang soleh. Karena menurut mereka doa melalui perantara orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia itu dianggapnya lebih cepat terkabul, ya, daripada doa sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuka pintu luas-luas supaya kita ini berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad,
bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan, aku kabulkan doa orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepada aku, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh petunjuk, memperoleh kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui perantara. Ya. Meskipun boleh melalui perantara, tapi ada persyaratan, ya, ada ketentuan-ketentuan, ya, apa yang boleh kita ambil sebagai perantara dan apa yang tidak boleh kita ambil sebagai perantara, ya. Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Kronologinya bahwa itu awal mula dari laporan masyarakat bersama mantan kepala desa yang dulu bahwa tanah tersebut bekas kolam ikan untuk penunjang stunting. Kemudian pada tahun 2022, waktu sudah berganti kades, menjadi makam wali katanya. Itu kadesnya yang baru ini perlu dipertanyakan kaum muslimin, ya. Karena setelah berganti kades katanya tiba-tiba kolam yang tadinya untuk menampung ikan, yang mungkin ikannya itu diberikan kepada orang-orang yang kurang gizi, ya, penderita stunting, ya, kok tiba-tiba jadi kuburan wali. Kan aneh itu kaum muslimin, ya. Jangan-jangan ini bisnisnya kades yang baru, ya, kerjasama dengan siapa, ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Tapi beriringan berjalannya waktu, kita ada data, kita ada dokumen-dokumen, ternyata makam tersebut abal-abal dan sudah terbukti di Sekda waktu itu tahun 2022. Setelah berkonsultasi dengan instansi terkait dan para ahli sejarah, warga bersama Koramil setempat, Kabangpol, serta tim penelusuran menyatakan bahwa 78 nisan yang berada di kompleks pemakaman Kalicutang diakui sebagai makam palsu yang diklaim sebagai makam ulama dan wali. Lokasi tersebut kemudian dihancurkan dan ditutup untuk mencegah masyarakat kembali datang ke makam palsu tersebut untuk berziarah. Nah kaum muslimin, ya, menurut kami kaum muslimin, yang seperti ini kades lama, kades baru ini harus ditemukan kaum muslimin. Karena kok bisa kolam ikan yang tadinya untuk nampung ikan untuk penderita stunting tiba-tiba jadi makam ulama, makam wali, makam keramat. Kan perlu dipertanyakan itu kaum muslimin. Ya, karena marak sekali kaum muslimin bisnis kuburan palsu. Jadi kuburan palsu yang sudah ada, yang selama ini terlihat menghasilkan pundi-pundi rupiah, itu kan akhirnya menjadi inspirasi orang-orang yang mereka gila terhadap dunia kaum muslimin. Dan orang-orang seperti itu bukan orang awam, dipastikan bukan orang awam yang membuat kuburan palsu, kemudian disebut sebagai kuburan keramat, kemudian memerintahkan kepada orang untuk menziarahi. Itu nggak mungkin orang awam. Ya, yang jelas orang yang membuat kuburan palsu tersebut, ya, mereka punya kedudukan yang penting di tengah-tengah masyarakat. Ya, dianggap tokoh agama, apakah kiai, apakah gus, apakah ajengan, ya, apakah habib, apalagi, ya. Karena kalau orang awam yang membuat kaum muslimin, siapa yang mau dia ajak untuk ziarah ke makam yang disebut wali itu? Nggak ada. Tapi kalau yang mengajak kiai, gus, ajengan, ya, apalagi habib, ya, mereka kan punya jamaah. Punya jamaah yang nurut. Apalagi selama ini didoktrin. Ya, pokoknya apa saja kata gus, apa kata kiai, apa kata habib, ya, turuti saja. Jadi ketika Pak Kiainya, ketika Gusnya, ketika Habibnya mengatakan, itu Bu, Pak, ada kuburan wali. Ya, dulu walinya dikisahkan dengan kisah-kisah yang khurafat. Ya, bisa ini, bisa itu, punya karomah ini, punya karomah itu. Ya, datang ke sana Pak, Bu. Ya, ziarah ke sana, ngalap barokah di sana, berdoa di sana. Ya, mereka adalah orang-orang soleh. Ya, berdoa di sisi kuburan mereka, menyebut nama mereka, lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka dibisnis oleh kiainya, dibisnis oleh gosnya, dibisnis oleh habibnya dengan modus kuburan keramat. Ya. Padahal di dunia ini nggak ada kuburan keramat kaum muslimin. Nggak ada kuburan yang mengandung barokah, itu nggak ada kaum muslimin. Seandainya kuburan itu ada yang dikeramatkan, ada yang mengandung barokah,
maka kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan keluarga Nabi, kuburan para sahabat, itu adalah kuburan yang paling penuh dengan barokah. Bagaimana tidak? Kewalian mereka ini sudah tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dijamin surga. Ya, sebagian dari mereka masuk surga tanpa hisab. Coba. Ya, seandainya kuburan-kuburan di dunia ini ada yang mengandung barokah, ada yang dikeramatkan, maka kuburan mereka lah yang pasti ada barokahnya. Dan sudah pasti para sahabat terutama, mereka pasti menjadi orang-orang yang paling pertama di dalam mengalap barokah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, para sahabat tidak melakukan seperti itu kaum muslimin. Adanya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kuburan-kuburan yang katanya mengandung barokah, ya, itu adalah bisnis orang-orang yang mereka disebut sebagai tokoh agama, padahal mereka adalah seburuk-buruk manusia kaum muslimin. Ya, mereka membohongi kaum muslimin hanya untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan perut dan di bawah perut mereka, ya. Na'udzubillah min dzalik. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.